Seberapa penting sebenarnya judul skripsi itu bisa berdampak terhadap keberhasilan atau kesuksesan mahasiswa di dalam menyusun skripsi? Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, saya kali ini masih mau sharing terkait dengan judul skripsi yang banyak sekali dialami oleh banyak mahasiswa ya yang bertanya terkait dengan judul skripsi ini, yang saya sendiri merasakan bahwa itu mungkin bagian terberat mereka selama sekolah atau kuliah di universitas, di mana ada tuntutan pada semester-semester akhir mereka harus membuat yang namanya skripsi. Tetapi seringkali mereka mengalami kendala ketika mau memulai menulis skripsi itu, terjadi adanya hambatan, mereka harus sudah mengumpulkan judul skripsinya ya. Nah, kalau ditanya bahwa seberapa pentingkah sebenarnya judul skripsi itu terhadap keberhasilan atau kesuksesan di dalam kita menulis skripsi, itu masih merupakan tanda tanya besar. Kenapa demikian? Karena ada beberapa dosen yang menganggap bahwa judul skripsi itu penting gitu. Jadi sebelum kita memulai suatu penelitian, maka kita harus menentukan dulu judul skripsi. Tetapi ada juga yang beranggapan bahwa judul skripsi itu tidak terlalu penting karena akan berpengaruh terhadap perubahan judul itu akan berpengaruh terhadap isi dari konteks yang ada di dalam skripsi tersebut. Nah, oleh karena itu, kita juga seringkali menemukan ketika mahasiswa itu sedang presentasi, baik itu proposal maupun tugas akhirnya atau laporan akhirnya, itu seringkali mereka mengalami atau dirubah judulnya oleh dosen penguji ya, yang pada saat itu langsung dirubah oleh dosen penguji. Nah, oleh karena itu mereka beranggapan bahwa judul itu sebenarnya tidak terlalu penting atau tidak terlalu signifikan dampaknya terhadap keberhasilan suatu mahasiswa dalam melakukan penelitian. Nah, dari dua persepsi ini sebenarnya kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa yang terpenting itu adalah mahasiswa dulu harus memahami apa isi konteks di dalam skripsi yang mereka buat, ya. Karena khawatirnya mahasiswa itu meskipun juga mereka sendiri yang buat, ya, atau dalam tanda kutip ada mungkin juga oknum-oknum yang lain yang mencoba untuk mengerjakan skripsinya, misalnya melalui perjokian skripsi. Tetapi baik itu yang melalui perjokian skripsi maupun yang mengalami atau yang mengerjakan sendiri, itu kadangkala tidak mampu menguasai skripsi yang mereka buat, gitu ya. Oke, kita misalnya fokus kepada mereka yang membuat skripsinya secara mandiri atau mereka sendiri yang mengerjakannya. Nah, ketika mereka melakukan presentasi dan ditanya oleh dosen penguji, ada kalanya mereka itu mengalami stagnan, kebingungan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dosen penguji. Ya, nah dari sini apakah suatu judul itu masih bisa dikatakan bahwa dia memiliki dampak yang besar terhadap kualitas atau penguasaan skripsi yang dia buat gitu. Jadi kalau saya lebih menekankan bahwa coba mahasiswa itu ditekankan untuk lebih memahami dulu apa yang sebenarnya yang ingin mereka kerjakan, yang ingin mereka lakukan, ketimbang mereka harus sudah memikirkan judul yang ada kalanya ketika diminta untuk membuat sebuah judul, mereka kebingungan dan bahkan memutuskan untuk tidak melanjutkan penelitiannya mereka karena
adanya tekanan tersebut. Nah, di situ. Nah, jadi kalau saya lebih prefernya adalah kita lebih mengedepankan ke mahasiswa itu adalah mereka harus paham dulu apa yang akan mereka kerjakan. Ketimbang kita harus meminta atau mempush mereka dengan segera membuat judul. Nah, seiring dengan sebenarnya perkembangan zaman, ini catatan buat mahasiswa, sebenarnya kalau kita mau membuat judul ya, itu gampang banget. Hanya kalau sekedar hanya cuma membuat judul. Dan apalagi kalau kita menginginkan bahwa judul tersebut itu bisa diterima oleh dosen pembimbing kita ya, itu gampang banget. Kalau kita misalnya mau cara yang paling instan ya, tanpa kita harus mengetahui dulu isi dari apa sebenarnya, apakah kita bisa mengerjakan skripsi dengan judul tersebut, cara yang paling instan ya kita bisa menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI ya. Yang banyak disebut itu atau yang banyak lebih ngetrennya itu adalah ChatGPT ataupun teknologi AI yang lain. Tetapi kalau kita mau berpatokan bahwa judul saya ini harus diterima oleh dosen pembimbing kita, maka kita harus mencari judul-judul yang up to date ya, yang update-update. Jadi tidak selalu apa yang sudah dilakukan oleh mungkin ya, bisa kita juga mendesain dari hasil penelitian kakak tingkatnya ataupun dari penelitian orang lain, tapi kita modifikasi judulnya gitu. Kemudian kita bisa mengklaim bahwa yang membedakan antara penelitian saya dengan penelitian yang lain itu adalah hal yang semacam ini. Jadi untuk skala S1 itu mencari nilai kebaruan itu sangat susah gitu, karena memang ada kalanya setiap dosen itu tidak memahami bahwa skala penelitian mahasiswa S1, S2, S3 itu seperti apa. Nah, kalau kita membimbing mahasiswa S1, maka cukup tujuan utamanya itu adalah mereka harus khusus hanya untuk mengetahui saja, mengetahui. Nah, kalau itu pun sama dengan penelitian orang lain, ya sebenarnya fine-fine aja, sama nggak bermasalah. Yang terpenting itu kan tidak sama persis ya, tidak sama persis. Artinya mulai dari metodenya tidak sama persis, kemudian dari tempatnya, kemudian dari variabelnya. Artinya ada yang membedakan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu saya lebih condong kepada mahasiswa, mungkin kalau misalnya diminta oleh dosen pembimbingnya untuk membuat sebuah judul penelitian, kalau itu adalah terdesak karena Anda berpikir bahwa yang penting saya mengumpulkan judul dulu, ya udah pakai yang cara instan dengan menggunakan teknologi AI, artificial intelligence gitu ya. Tetapi kalau cara berpikir saudara itu adalah judul saya ini harus diterima dan bisa saya kerjakan kelak, maka Anda harus membuat sebenarnya konsep penelitian. Itu. Kalau kita mau membuat konsep penelitian itu seperti ini. Jadi apa yang ingin saya kerjakan kita buat ya. Kalau misalnya itu tidak bisa disampaikan dalam bentuk tulisan, Anda bisa cerita langsung kepada dosen pembimbingnya. Jadi caranya itu adalah saya punya keinginan untuk melakukan penelitian A. Di dalam penelitian A ini saya memiliki tujuan A, B, C, D. Gitu. Nah, kenapa saya mau melakukan penelitian ini? Karena saya merasa bahwa penelitian itu seperti ini, ya. Sehingga saya betul-betul berkeinginan untuk melakukan penelitian ini dan berharap bisa berkontribusi terhadap penelitian ini. Cukup sederhana sebenarnya kan, kalau kita mau membuat yang namanya konsep penelitian. Jadi, saya lebih menekankan bahwa kalau mahasiswa mau membuat sebuah judul penelitian yang benar-benar mudah diterima oleh dosen pembimbing dan mudah Anda kerjakan, maka buatlah yang namanya konsep penelitian. Nggak usah khawatir, nggak usah takut kalau Anda diminta judul oleh dosen pembimbingnya atau oleh kampusnya ya. Ada dua cara yang saya kasih tahu tadi, mau cara instan atau cara yang lebih baik. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.